Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Parijata Wetan beserta teman-teman dari lembaga lain yang hari ini alhamdulillah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif sebagai tugas dari saya sendiri dari Adinda Utami, tugas aksi nyata modul 1T4. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir tiada aral melintang serta memberikan manfaat untuk kita semua. Ila hadinya biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk peserta, audien, hadirin, kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ada kesalahan teknis untuk listrik masih terputus sementara. Sebelum kita memasuki presentasi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Bapak Ibu pastinya sudah melakukan ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan di SD Panjenengan semua. Sebelum masuk budaya positif, inovasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah? Pastinya kalau yang ada di SD 4 Parijata Wetan, kita memiliki yang namanya Jus Taber, Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Takwa, dan Jumat Berbagi. Untuk yang di SD lain, mungkin ada yang lain? Bu Indah? Membaca Al-Quran setiap pagi. Iya, membaca Al-Quran setiap pagi. Yang lain? Adakah untuk yang lain?
Membaca Asmaul Husna setiap Iya, pagi. membaca Asmaul Husna setiap pagi. Ya, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu semua. Ya, yang itu termasuk juga dalam budaya positif. Jadi, budaya positif itu apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Ya, saya di sini Deti Andina Utami, CGP Angkatan 11 akan menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Di sini budaya positif yaitu sikap, nilai, kepercayaan, dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu di tempat kerja, di sekolah, atau di masyarakat. Jadi, pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti yang sudah jenengan sampaikan tadi, ada yang membaca Asmaul Husna setiap pagi, ada yang sholat duha, ada yang tadi Bu Indah membaca Al-Quran setiap pagi. Itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif, di mana budaya positif itu menciptakan lingkungan yang positif. Ya. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri yaitu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa ya pembelajaran dalam paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Nggih, tanpa jenengan sadari, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah jenengan laksanakan. Ya. Seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter anak didik kita yang unik. Karakter anak didik kita dalam satu kelas misalkan ada 20 anak, mereka itu memiliki bermacam-macam karakter, mereka unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi kita memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, perkembangan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu berbeda, ya. Mungkin kalau zaman dahulu, guru zaman dahulu secara konvensional, mereka mengajarkan hanya student center. Jadi semua berpihak dari guru. Guru yang memberikan materi. Tapi untuk sekarang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berpusat pada murid atau biasa dengan sebutan student center. Anak-anak berkembang, tumbuh sesuai dengan kodrat alam. Pastinya berbeda. Anak A dengan anak B pastinya memiliki tumbuh kembang yang berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan tepuk sama rata. Jadi kita harus menyesuaikan.
sebagai guru pastinya kita memahami masing-masing dari anak didik kita. Ya. Kita memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak-anak, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pada profil pelajar pada Pancasila ada berapa kompetensi? 6. Ya, seperti yang terlihat pada layar. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 kompetensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, kita sebagai guru tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas intelektualnya, tapi kita juga mencetak anak-anak didik kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Kenapa? Karena pintar, cerdas tanpa akhlak itu kurang bagus, nggih? Ya, seperti itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Pada kompetensi berkebinekaan global, pelajar bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Karena kita tahu Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, tidak hanya ada suku Jawa di sini, tidak hanya ada suku Madura di sini, tapi banyak sekali suku bangsa yang kita miliki, bahkan agama pun juga berbeda-beda. Pada berkebinekaan global, pelajar bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta mampu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda pula. Seperti itu. Untuk kompetensi yang ketiga, gotong royong. Di sini kita, guru, harus bisa mencetak generasi penerus bangsa atau pelajar yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Peduli kepada lingkungan, peduli kepada masyarakat, peduli kepada sesama. Jadi gotong royong itu tidak hanya mungkin membantu tetangga yang sedang membangun rumah, tidak. Tapi bergotong royong di sini yaitu membentuk pelajar yang memiliki jiwa sosial, ya, memiliki rasa sosial, rasa kepedulian yang tinggi. Selanjutnya yaitu kreatif. Kita sebagai guru juga dituntut untuk mencetak pelajar yang bisa menghasilkan ide-ide baru, inovatif, ya, yang kreatif. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang setiap hari, setiap saat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak hanya diam di tempat, ya. Jadi pelajar kita harus kreatif, memiliki ide-ide baru yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya pada profil pelajar Pancasila ada bernalar kritis. Di sini kita juga dituntut untuk bisa mencetak pelajar yang berpikir bernalar logis, ya, logis, bisa menganalisis informasi dan bisa memecahkan masalah. Dan yang terakhir pada kompetensi profil pelajar Pancasila yaitu ada mandiri. Kita bisa dituntut mencetak pelajar yang memiliki jiwa mandiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mampu mengambil keputusan.
Jadi, apakah kita sudah melakukan itu? Tanpa kita sadari, setiap harinya kita sudah melakukan itu. Ya. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Salah persepsi. Ya. Salah persepsi. Menurut William Glasser dalam kontrol teori yang biasa lebih dinamakan choice theory, di sini ada beberapa ilusi. Ilusi itu kalau kita kenal ilusi itu seperti apa? Hal yang tidak nyata ya. Ya, hal yang tidak nyata, gambaran. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya ya, murid itu kalau tidak dari dirinya sendiri, kita pun tidak bisa mengontrol. Ya, seperti itu. Tidak bisa kita berbuat sesuatu jika murid memilih tidak melakukannya. Seperti apapun usaha kita, kalau murid kita tidak ingin melakukannya, kan tidak akan terjadi. Seperti itu. Itu ilusi guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, namun kalau murid itu sendiri tidak menginginkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ya, merupakan bentuk kontrol. Bisa mempengaruhi murid, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, murid akan merasakan kalau itu hanya bujukan. Dan lama-kelamaan kontrol itu akan terputus, terhenti. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena dengan membuat rasa bersalah itu akan menjatuhkan mental dari siswa itu sendiri. Dia merasa dirinya sangat lemah. Dia merasa dirinya tidak kurang berguna mungkin. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada dasarnya, meskipun kita ini orang dewasa, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Kita guru, kita harus bisa memaksakan murid kita untuk ini dan itu. Tapi pada hakikatnya tidak bisa seperti itu. Okay? Banyak orang dewasa terlalu percaya diri kalau anak-anak akan mau menerima apa yang kita lakukan kepada mereka. Ya, seperti itu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua tabel di mana ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realita kebutuhan kita itu sama. Pada teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan kita itu sama apa berbeda, Bu? Berbeda. Berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya dengan Anda pastinya juga berbeda. Anak-anak pun juga. Siswa A dengan siswa B kebutuhannya juga berbeda. Pada stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pastinya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak mungkin sama. Kemudian kita pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak mungkin kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemungkinan itu sangatlah kecil. Tapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita bisa untuk mengajak, mempengaruhi lah. Seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya, baik buruknya apa yang kita lakukan, itu pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu kita yang tahu. Tidak semua kegiatan buruk itu memiliki tujuan yang kurang baik. Jadi, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Pada teori kontrol. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah panjenengan semua bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Pastinya yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan di sini teori kontrol menyebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi. Kita pun di sekolah juga berkolaborasi. Tidak bisa menentukan semuanya sendiri. Selanjutnya, model berpikir menang kalah untuk stimulus respon, dan untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kalah. Ya. Sekarang disiplin positif. Apakah menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini? Tadi kita sudah belajar budaya positif. Apakah budaya positif sama dengan disiplin positif? Sama tidak? Tidak. Kenapa tidak? Apa perbedaan dari budaya positif dengan disiplin positif? Tidak sama. Apa perbedaannya? Coba kita lihat dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Jadi untuk disiplin itu lebih ke pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter dari peserta didik itu sendiri. Ada kita ataupun tidak ada kita, mereka melakukan sesuai dengan yang sudah berjalan, sesuai dengan yang sudah berlaku. Kalau budaya positif lebih ke lingkungan yang positif, kalau disiplin positif lebih ke pembentukan karakter peserta didik kita untuk melakukan hal yang lebih positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah melakukan itu? Disiplin positif
Kita ingin menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri. Sudah? Sudah pastinya tanpa kita sadari. Seperti apa contohnya disiplin positif? Laksanakan. Datang sebelum Iya, datang sebelum bel. Anak-anak tahu, ya, mereka disiplin waktu di situ. Tanpa ada pemberitahuan dari kita yang setiap hari kalian harus datang tepat waktu, tapi mereka sudah melaksanakan itu. Datang sebelum bel masuk. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan anak-anak kita? Di sini nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh di sini, ada yang menggambarkan profil pelajar Pancasila yang pastinya 6 kompetensi tadi yang ada di situ, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Pastinya ini yang beriman dan bertakwa kita seperti yang tadi membacakan Asmaul Husna setiap pagi. Tujuan kita kan ke sana. Membaca surat-surat pendek sebelum masuk, tujuan kita ke sana. Membiasakan anak-anak sholat duha bersama, tujuan kita juga ke sana. Berakhlak mulia juga. Anak-anak ketika ketemu orang dewasa pastinya sopan, ya, sopan santun, bersalaman, ya. Kemudian berkebinekaan global, mereka tidak membeda-bedakan teman yang ada di kelas mereka. Semuanya sama. Tidak membeda-bedakan. Gotong royong pastinya juga sudah memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Ya. Mandiri, kreatif. Kita berusaha mencetak anak didik kita seperti profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Di sini ada toleransi, ada nilai kebajikan rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari beberapa nilai kebajikan yang ada di sini, ya, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini pada anak didik kita. Ya. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berusaha memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Ya. Dapat dipercaya pastinya. Kita ingin anak didik kita dapat dipercaya atau jujur. Ada atau tanpa ada kita, mereka melakukan itu. Ketika menemukan sesuatu yang bukan miliknya, mereka mengembalikan. Apakah sudah? Sudah dilaksanakan? Iya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ngantuk Bapak Ibu? Masih semangat? Asik. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia, pencet. Kebutuhan dasar manusia adalah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti yang tadi sudah terlihat sudah kita bahas sebelumnya. Kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Ya. Tujuan seperti kita bekerja, kita juga memiliki tujuan. Ya. Apakah kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Apa saja yang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup? Apa saja yang termasuk kebutuhan kasih sayang? Apa saja kebutuhan yang termasuk kebutuhan kebebasan? Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan kesenangan? Dan apa saja yang termasuk kebutuhan penguasaan? Nah, di sini terlihat 5 kebutuhan dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup pastinya sandang, pangan, papan, makan. Pasti kalau kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Lemes. Iya, kita akan lemes. Iya. Makanan, pakaian yang kita kenakan. Ada tempat tinggal, ada keamanan dan ada kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Banyak uang, tapi kita sakit. Bagaimana? Pilih mana? Banyak uang, sehat. Oh, pilihnya banyak uang tapi sehat. Iya. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada beberapa, yaitu rasa diterima di lingkungan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan bisa menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Ya, tapi kita tidak terus mendiskriminasikan dari yang lain. Misal di lingkungan rumah ada ibu-ibu sosialita dengan ada ibu tidak bisa, ya. Itu namanya mendiskriminasikan. Kebutuhan di sini kita merasa diterima di lingkungan kita. Kita dipedulikan. Ya, kita berbagi, kerjasama, bisa kerjasama dengan baik. Di sekolah kita bisa bekerja sama dengan baik. Di lingkungan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian dan kita menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan. Di sini penguasaan yang termasuk dalam kebutuhan penguasaan itu adalah harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita didengarkan. Itu kan sebuah kebutuhan juga. Coba kalau kita memiliki suatu pendapat, tapi teman-teman kita tidak mengindahkan, tidak mendengarkan. Bagaimana? Bagaimana perasaan Anda semua? Pastinya, iya, kecewa, hancur katanya Bu Linda. Iya. Nah. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Ya. Pada kebutuhan kebebasan di sini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kita butuh mandiri. Tapi
terus tidak mandiri semuanya. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita memiliki pilihan. Pastinya. Setiap orang memiliki pilihan. Kita bisa mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dari apa yang akan kita lakukan. Pada kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kesenangan. Yang termasuk di sini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita tidak mungkin fokus terus. Apa yang terjadi? Kalau kita hanya sepaneng terus, apa yang akan terjadi? Bosan, stres, ya, iya kan? Sesekali kita butuh refresh, healing. Kita butuh bermain, ya. Kita butuh bercanda. Coba, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Ya, apa saja motivasi dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan sesuatu karena saya ingin, nah, seperti itu. Itu motivasi, ya. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri, ya. Pada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri itu di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi motivasi yang ada pada dalam diri kita. Pastinya berbeda-beda setiap orang motivasinya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Sama enggak hukuman dengan konsekuensi? Tidak. Restitusi? Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Ya, di sini kita lihat hukuman. Apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pada hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Ketika anak melakukan kesalahan, push up 5 kali. Itu termasuk hukuman. Tiba-tiba dan tidak terencana. Pada konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi, anak-anak melakukan apa? Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Ketika kamu membuang sampah sembarangan, maka kamu harus memungut sampah-sampah yang ada di dalam kelas. Itu sebuah Peraturan. iya, kesepakatan. Konsekuensi. Dan di sini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Nah, pada hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan hanya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ketika datang terlambat, tiba-tiba Bapak Ibu guru lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu sebuah hukuman. Ya. Pada konsekuensinya tadi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dengan kesepakatan itu dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu lihat, ketika ada sampah seperti tadi yang saya contohkan, ketika kamu membuang sampah sembarangan, maka harus memungut sampah yang ada di kelas. Anak merasa tidak nyaman pastinya, dia selalu was-was. Iya apa tidak? Iya pastinya. Kemudian guru selalu melihat, memonitor. Oh, si A membuang sampah. Ya kan? Seperti itu. Lalu mengingatkan. Pada
Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada restitusi, murid memecahkan masalah yang dia hadapi. Misal, Bapak Ibu semua memiliki siswa di dalam kelas, kok sering tidur ya di dalam kelas? Ya, jangan tiba-tiba langsung dihukum. Langsung dijas, wah ini pastinya ini. Jadi kita harus cari tahu dulu. Ya, kita harus cari tahu dulu, kemudian nanti kita pada restitusi ini, pada restitusi harus berusaha untuk anak didik kita mencari solusi dari masalahnya. Ya, di sini kita berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi, yang dia lakukan. Apa ini, Pak? Oh, masih loading. Nah, biar lebih bersemangat lagi, kita kuis dulu. Apakah ini termasuk hukuman ataukah ini masuk konsekuensi? Ya, ada 10 soal. Coba kita jawab bersama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Coba diklik di hukuman. Benar apa salah? Oh, salah. Ternyata itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Coba diklik. Ya, betul. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Salah. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Iya, hukuman fisik. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, benar apa salah? Ya, betul. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Masuk hukuman apa konsekuensi? Ternyata itu adalah sebuah konsekuensi. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi. Nah, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, betul, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Iya, betul. Ternyata itu hukuman. Membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi. Terakhir, menyiram tanaman di taman sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi apa hukuman? Ternyata itu adalah sebuah konsekuensi. Skornya 6 dari 10 soal. Lumayan, nanti bisa dicoba lagi ya. Ini tadi terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu lebih bersifat ya fisik, verbal juga bisa. Ya.
Kalau konsekuensi sudah disepakati, direncanakan. Jadi kita membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan peserta didik, dengan siswa. Lanjut Pak Lukman. Nah, sekarang kita masuk 5 posisi kontrol guru. Apa saja itu? 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Seperti apakah penghukum itu? Apakah kita masuk dalam kategori penghukum? Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Apakah kita termasuk dalam pembuat merasa bersalah? Kemudian kontrol sebagai teman. Apakah kita juga termasuk dalam situ? Kontrol sebagai pemantau, dan kontrol sebagai manajer. Ya. 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum. Ada video ini, Pak? Iya. Nah, coba ada video. Jenengan lihat terlebih dahulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pada pembuat rasa bersalah Posisi lebih pembuat halus. rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Seperti cuplikan yang sudah Bapak Ibu lihat tadi di layar, ada 5 kontrol guru, di mana pada kontrol seorang penghukum, guru menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, ya, baik fisik maupun verbal. Dan pada posisi ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apakah kita sebagai melakukan itu? Ya. Kadang tidak. Kemudian pada posisi kontrol yang kedua tadi, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih halus, lebih tenang. Namun pada posisi ini, pada pembuat merasa bersalah, lebih menjatuhkan mental dari peserta didik. Jadi peserta didik akan merasa bersalah dan rendah diri. Pada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Jadi di sini guru pada posisi ini lebih
bisa berkolaborasi, lebih bisa bicara dari hati ke hati, lebih bisa diselingi dengan humor, ya. Jadi guru dan siswa seakan-akan seperti teman. Pada posisi pemantau, ya, di sini memantau yaitu mengawasi. Pada posisi kontrol, di sini guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita melihat kesalahan peserta didik kita. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol manager yang diidam-idamkan dan yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Jadi berkolaborasi dengan siswa. Kita harus cari tahu ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita harus mencari tahu kenapa sampai terlambat seperti yang dilakukan Naren tadi. Ya. Setelah Naren menyampaikan kenapa, alasannya seperti apa, kemudian apakah yang dilakukan Naren itu benar atau salah. Kemudian apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Naren dan seterusnya. Ya, kita diharapkan sebagai guru menempatkan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau hanya sebagai pemantau. Kita bisa menjadi sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, kita bisa sebagai manajer. Tapi yang lebih diharapkan adalah kontrol guru sebagai manajer. Ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa hal yang terucap pada posisi kontrol penghukum. Ketika anak tidak menggunakan atribut lengkap, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Apa yang akan dirasakan anak ketika Bapak Ibu berperan sebagai seorang penghukum? Apakah itu akan menyakiti psikisnya? Pastinya iya. Akan timbul rasa sakit? Iya. Pastinya anak tidak akan lupa dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Ya, seperti itu. Kemudian pada pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi kita membuat anak didik kita, membuat siswa kita merasa dirinya sangat bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dia terus merasa rendah diri. Ya, dengan kata-kata kita yang seperti itu, lebih halus tapi lebih menusuk. Nah, jadi anak-anak merasa lebih rendah diri. Pada posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Guru lebih bersahabat. Siswa pun lebih merespon lebih baik. Namun ketika kita menerapkan kontrol hanya sebagai teman, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kepada anak didik kita? Bagaimana? Mereka akan apa? Kalau kita terus mengerti dia, terus kalau kita hanya menempatkan diri kita hanya sebagai teman, mereka lama-kelamaan juga tidak menganggap kita seperti itu, lebih berani sama kita seperti itu. Jadi untuk posisi kontrol ini kita juga harus menempatkan diri kita sesuai dengan kasus yang kita hadapi juga. Kemudian sebagai pemantau pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi.
Jadi guru memantau. Ketika siswa tidak menggunakan atribut, guru menyampaikan apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak atau peserta didik kita menyampaikan apa yang salah pada dirinya dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Nah, ada kuis lagi. Oke. Minta tolong Bu Lida. Harus on click. Nah, kuis show biar tidak ngantuk. Bapak Ibu kayaknya sudah lumayan ngantuk ini karena kita jam siang, jam-jam rawan. Nah, di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata seperti ini termasuk kontrol pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, manajer atau penghukum? Coba. Iya, betul. Yang kedua. Nah, dapat 100 karena betul. Pertanyaan yang kedua. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, termasuk apa? Coba klik. Iya, betul. Poinnya 200. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai? Coba. Iya, betul. Pinter-pinter. Nah, ternyata meskipun kita di jam siang, ilmu bisa terserap. Soal yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, coba diklik. Iya, betul. Dan soal yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, coba. Ya, betul. Dari 5 soal, betul semua. Ya, dapat 500. Alhamdulillah meskipun kita ketemunya di jam siang, apa yang saya sampaikan bisa terserap semua oleh Bapak Ibu. Lanjut. On click Bu. Klik. Nah, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, pertanyaannya. Mengapa membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Pada pembentukan keyakinan kelas, di sini lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi peserta didik kita libatkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini lebih bersifat positif kata-katanya. Jadi bukan dilarang makan. Nah, misalkan seperti itu adalah peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas boleh makan pada saat istirahat. Ya, seperti itu. Jadi kata-katanya lebih positif pada keyakinan kelas. Segitiga restitusi, materi selanjutnya.
Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Pada menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini akan muncul beberapa kata-kata ya pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Pada menstabilkan identitas akan muncul kata-kata seperti berikut. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini akan muncul kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi tidak semua yang dilakukan anak-anak itu meskipun buruk salah, karena mereka memiliki tujuan untuk melakukan itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Di sini akan muncul apa keyakinan kelas kita? Nah, nanti dari kasus itu anak-anak akan menjawab. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dikembalikan lagi ke anak-anak sesuai keyakinan yang sudah sepakati. Nah, berikut ada cuplikan video yang saya lakukan untuk menangani kasus anak yang tidur di dalam kelas. Video tadi menggambarkan tahapan-tahapan segitiga restitusi ya yang saya lakukan di kelas pada saat menemui kasus anak atau siswa saya yang ketiduran di dalam kelas.
Kenapa kok sampai ketiduran? Nah, jadi kita berkomunikasi, berinteraksi. Selanjutnya ada video lagi. Video tentang Kayla. Nanti di sini Bapak Ibu semua akan bisa berintrospeksi diri. Apakah saya melakukan ini? Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan perasaannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Jadi ibu dengar kan? Kenapa kalian terlambat? Saya mana? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanya kau. Tunggu. Besok kau Kayla, jangan Kayla. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Besok ini, tutup saya bu. Sudah. Yang sudah ini mental. Kayla bisa. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tomat-tomatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri korban. Sepanjang pelajaran ini hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat, aku tidak kenal sesuatu kok. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus ke antar ke rumah sakit sebelum saya sekolah.
di sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Selalu makan dulu mamaku baru sih di sekolah. Hari ketiga kemarin saya nggak masuk sekolah. Teringatku harimu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan bikin bapak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku menaruh tangisku dalam sendiriku. Berbukan bapak-bapak suruh jadi singa. Dapat kalau tak masuk sekolah di itu. Saya kira kalian semua menempati kak. Tempatkan pak. Lempar. Saya kira kita berhukum kak. Hukum kak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Bagaimana? Bapak Ibu, dari video yang terakhir, apa yang Anda rasakan? Iya. Ya, di situ ibu guru bertindak sebagai Hukum. penghukum. Dia hanya melihat kesalahan Keila tanpa tahu apa yang terjadi pada Keila. Ya, itu gambaran untuk kita. Jangan sampai kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru seperti yang ada pada video tadi. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada anak didik kita. Kita tidak asal menyalahkan. Ya, ini cerminan untuk kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Untuk penutup pada hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bukan seorang penuntut, tapi kita sebagai seorang penuntun, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita seorang pendidik adalah seorang penuntun, bukan penuntut untuk anak didik kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan nanti di lembaga kita masing-masing. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, jadi ingin melakukan musyawarah bersama dengan kalian dalam pembentukan keyakinan kelas. Apakah ada yang tahu dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas tahu nggak? Coba sebutkan peraturan kelas yang ada di kelas kita sebelumnya. Datang tepat waktu. Terus ada lagi?
kelas 5. Pada hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tadi ada yang menyebutkan dilarang apa tadi? Tidak boleh berani, ya, tidak boleh berani sama ibu guru. Terus ada lagi tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, pada peraturan kelas bisa menggunakan kalimat-kalimat larangan. Tapi untuk keyakinan kelas kita itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Misal, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah kalimatnya menjadi membuang sampah di tempat sampah. Ya, di tempatnya. Di mana ya di tempat sampah? Nanti kalau hanya di tempatnya saja, sama Putri dimasukkan di lacinya meja. Kalau kita bertanya udah ini tempatnya. Nah, jadi diperjelas membuang sampah di tempat sampah. Terus mungkin ada lagi dilarang bicara saat pembelajaran. Nah, maka dirubah menjadi apa? Bagaimana? Dilarangnya dirubah. Dilarang bicara di dalam kelas. Oh, sama saja tidak boleh berbicara di dalam kelas. Kalau dirubah menjadi kalimat positif bagaimana? Fokus dan mendengarkan saat pembelajaran. Jadi pada kalimat peraturan yang ada larangan dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang kalimat positif, ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini Bu Deti menginginkan kita musyawarah bersama kalian nanti menuliskan satu saja keyakinan kelas, ya, masing-masing anak hanya satu saja. Ya, setelah ini Bu Deti akan membagikan kertas berwarna kepada kalian, nanti kalian tuliskan di kertasnya. Bu, saya pengen lebih dari satu, Bu. Enggak apa-apa, bisa menuliskan 2. Nah, Bu, saya hanya ingin menuliskan 1. Ya, tuliskan 1. Ya, di sini nanti kalian tuliskan keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Siap? Siap. Siap. Ya. Nah, setelah ini sudah dibagikan, ya. Siapkan pensil kalian untuk menuliskan keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama. Papan yang ada di depan secara bergantian, ya. Yuk dimulai dari bangku yang paling depan. Bu Deti akan membacakannya satu persatu. Ya, setelah itu nanti kita sepakati bersama. Nah, ini dari Cahya, membuang sampah pada tempatnya dan datang tepat waktu. Ya, sudah menggunakan kalimat positif. Selanjutnya Elvira, datang tepat waktu. Ya, sama dengan Cahya. Piket setiap hari. Ya, kemudian menghargai pendapat
kalian menyampaikan pendapat, yang lain harus menghargai. Selanjutnya, Putri membuang sampah pada tempatnya dan datang tepat waktu. Ya, sama. Randy menghargai teman. Ya, menghargai teman. Kemudian dari Akbar, harus menghormati guru dan sesama teman. Ya, yang kedua, tidak saling bermusuhan dengan sesama teman. Nah, tidak saling bermusuhan. Berarti kita rubah menjadi kalimat positif. Menjadi bagaimana? Tidak saling bermusuhan. Rukun menghargai kepada teman. Sama seperti yang disampaikan Elvira tadi. Kemudian Zihan datang tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, mengikuti sholat duha bersama, tidak boleh berbicara saat pelajaran, tidak boleh berbicara selama pembelajaran. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi yang keras. Iya, betul. Fokus pada saat guru menerangkan pelajaran. Kemudian dari sudah diminta untuk kalian tanda tangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Ayo dari saya. Setelah kalian tanda tangani kesepakatan atau keyakinan kelas kita, setelah ini Bu Deti akan mencetaknya dan nantinya akan Bu Deti pasang di kelas kita. Kita laksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, dari sini terima kasih Bu Deti sampaikan. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya sekolah di SDN 4 Parijata Wetan. Saya senang sekali hari ini bisa bermusyawarah bersama Bu Deti dan teman-teman untuk pembentukan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas akan membuat kami menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggraini. Saya sekolah di SDN 4 Parijata Wetan. Saya senang bisa melakukan musyawarah bersama dalam pembentukan keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas kami lebih tertib, disiplin, dan kelas lebih teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.